Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, siapa di sini yang mengetahui mata pelajaran Al-Qur'an Hadis? Ayo, siapa? Nah, betul sekali. Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis yaitu mata pelajaran yang sudah banyak dimengerti dari anak-anak sekolah tingkat dasar, tingkat menengah, serta sekolah tingkat atas. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas sedikit tentang Al-Qur'an Hadis, yaitu tepatnya pada kelas 8. Pada kelas 8 di sini menerangkan tentang menerapkan hukum bacaan lam dan ro. Pembahasan pertama yaitu hukum bacaan lam. Secara umum, semua huruf lam dalam Al-Quran dibaca tarkik dan murokokoh, kecuali huruf lam pada lafadz Allah yang dinamakan sebagai lam jalalah. Nah, lam jalalah di sini itu merupakan salah satu lafadz yang agung sebagai panggilan atau nama lain dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Maka dari itu, hukum bacaan lam pada lafadz jalalah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu taghlis atau tafkhim. Yang kedua yaitu tarkik atau murokokoh. Yang pertama yaitu lam taghlis atau lam tafkhim. Ditinjau dari segi etimologinya, taghlis dan tafkhim berasal dari bahasa Arab yaitu walladha yuwallidu taghlidan dan fahoma yufahimu tafhimun yang memiliki arti tebal, sedangkan menurut terminologi memiliki arti pengucapan huruf tebal seolah-olah huruf tersebut memenuhi mulut ketika pelafatannya. Maka lam yang keluar dari mulut suaranya mendekati bunyi O, bukan seperti bunyi A. Hukum bacaan taghlis atau tafkhim hanya didahului oleh huruf berharokat fathah dan huruf yang berharokat dhammah. Ini ada contoh nih, seperti lafadz Qul huwallahu ahad. Jadi ada huruf yang berharokat fathah seperti memenuhi di dalam mulut pengucapannya. Qul huwallahu ahad. Ada lagi nih, liya'budullah. Lalu idza jaa nasrullah dan innallaha ma'as shabirin. Nah, anak-anak udah paham tentang hukum bacaan taghlis dan tafkhim? Oke, jika sudah, Ibu akan menerangkan bab selanjutnya. Baik anak-anak, jika tidak ada yang bertanya, berarti kalian semua sudah paham. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai lam murokokoh atau lam tarkik. Ditinjau dari segi lugawi, tarkik atau murokokoh memiliki arti ditipiskan atau tipis. Sedangkan secara terminologi memiliki arti pengucapan huruf dengan cara ringan atau ditipiskan sehingga suara pengucapannya tidak memenuhi mulut atau tidak mencucu atau mulut tidak dimondongkan ke depan. Huruf bacaan lam murokokoh atau tarkik didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Jadi lam murokokoh dan tarkik ini hanya sebelum bacaan tersebut terdapat huruf yang berharokat kasroh saja. Seperti contoh Bismillahi. Nah, di situ ada huruf yang berharokat kasroh dan bertemu dengan lam murokokoh atau lam tarkik. Jadi pembacaannya ditipiskan atau tidak mencucu atau tidak mengoyongkan mulut. Bismillahi. Lalu fi dinillahi, fi sabilillahi. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka yang kedua yaitu hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro di sini juga terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama yaitu tafkhim, yang kedua tarkib, dan yang ketiga jawazul wajhain. Yang pertama yaitu ro yang tafkhim. Secara etimologi, tafkhim diartikan sebagai gemuk atau tebal. Sedangkan secara terminologi, tafkhim memiliki arti pengucapan huruf secara tebal. Ketika keluar, maka suaranya seperti memenuhi di dalam mulut. Nah, tafkhim ini merupakan kebalikan dari tarkib. Jika tarkib tadi dibaca tipis, maka tafkhim ini dibaca tebal. Contoh dari bacaan ro yang dibaca tebal. Contoh yang pertama yaitu apabila ada huruf ro yang sebelumnya huruf tersebut berharokat fathah atau domah ketika dibaca wasol atau wakof. Nah, yang pertama ini apabila ada huruf ro, ya ro, yang sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharokat fathah atau domah, baik ketika huruf tersebut wasol atau wakof. Contohnya yaitu syarroyaroh. Jadi sebelum huruf ro ini ada huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya yaitu ditebalkan. Jadi syarroyaroh. Dan yang contoh yang kedua yaitu miskola darrotin. Jadi sebelum huruf ro di sini juga ada huruf yang berharokat fathah. Jadi cara pembacanya yaitu ditebalkan. Miskola darrotin. Nah, yang kedua yakni apabila ada huruf ro dalam keadaan mati atau sukun dan sebelumnya berharokat fathah atau domah. Jadi ada huruf ro, di sini ro-nya sudah berharokat sukun atau dibaca wakof. Nah, seperti contoh wa arsala, ada huruf ro sukun, sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat fathah. Benar sekali. Dibacanya tebal. Wa arsala. Dan contoh yang kedua yaitu tarmihim. Ada huruf ta yang berharokat fathah, dibaca tebal. Tarmihim. Contoh yang ketiga yaitu apabila ada huruf ro karena diwakofkan dan sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah atau domah. Jadi ro di sini yaitu diwakofkan dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Contohnya lil basyaw dibaca tebal. Lalu contoh yang kedua yaitu wal qamar. Nah, dibaca seperti memenuhi semua anggota huruf. Contoh yang keempat yaitu apabila ro dibaca wakof dan sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah atau domah, lalu di antara ro mati ada huruf yang berharokat, terdapat huruf yang mati atau sukun. Jadi ro mati di tersebut ada huruf yang berharokat dan huruf yang mati atau disukunkan. Seperti contoh wal watau. Jadi dibaca tebal. Lalu wal asau. Jadi wal asau tebal. Lalu wal fajr. Jadi ada dua huruf. Huruf yang pertama itu berharokat fathah dan huruf di tengah-tengah ini ada huruf yang berharokat domah, ada huruf yang berharokat sukun, dan setelahnya itu ada ro. Jadi bacanya ditebalkan seperti contoh wal fajr itu. Lalu hukum bacaan ro yang kedua yaitu ro tarkib. Menurut etimologinya, tarkib memiliki pengertian tipis. Sedangkan dari segi terminologi yaitu cara pengucapan huruf dengan cara diringankan.
pertama tadi memenuhi mulut, yang ini tidak memenuhi mulut. Seperti contoh, apabila huruf ro dibaca kasroh atau berharokat kasroh atau kasrohtain. Seperti contoh amrina, jadi tipis, tidak berat. Amrina. Lalu min khairin, min khairin. Tuh. Lalu contoh yang kedua itu apabila huruf ro yang sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Nah, di sini siapa yang tahu huruf isti'la itu apa saja? Nah, benar sekali. Huruf isti'la di sini ada 7. Yang pertama yaitu kho, shod, bot, poin, to, bo, dan of. Nah, di sini ada contoh yang menerangkan ro sukun sebelum berharokat kasroh dan sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Nah, contohnya yaitu seperti wa anzir ashirah. Jadi di sini ada huruf ro yang sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, lalu setelah ro tidak bertemu dengan huruf isti'la. Wa anzir ashirah. Lalu mirfaqan, mirfaqan, dan anzirhum. Jadi dibaca tipis tidak tebal. Anzirhum. Dan bacaan ro yang ketiga yaitu jawazul wajhain atau boleh dua wajah. Jawaz di sini memiliki arti boleh dan wajahain yaitu dua wajah. Apabila ro mati didahului kasroh sesudahnya ada huruf isti'la. Tadi huruf isti'la ada kho, shod, bot, poin, to, bo, dan of. Berharokat kasroh. Cara bacanya yaitu boleh secara tafkhim atau tebal maupun tarkik atau tipis. Contoh yang pertama yaitu fakana kullu firqin, dibaca tarkik, jadi tidak ditebalkan. Fakana kullu firqin, atau bisa dibaca tafkhim atau ditebalkan yaitu fakana kullu firqin, firqin. Nah, fakana kullu firqin. Dan contoh yang kedua yaitu min kulli firqatin, dibaca tarkib karena tidak tebal. Oke. Min kulli firqatin, min kulli firqatin. Dan apabila mau dibaca tafkhim yaitu seperti min kulli firqatin, min kulli firqatin. Jadi dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Oke, bagaimana? Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Baik, materi selanjutnya yaitu tamak terhadap harta. Di sini siapa yang tahu tamak itu termasuk perilaku yang bentuk puji atau celah? Betul sekali. Tamak terhadap harta merupakan perilaku yang sangat tercela. Tamak di sini memiliki arti yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tama'a yatma'u tama'an yang memiliki arti rakus, serakah, dan bernafsu untuk memperbanyak harta, kemudian ditimbun. Menimbun di sini yaitu enggan mengeluarkan sebesar pun baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat sekalipun. Yang kedua yaitu larangan Allah SWT bersifat tamak atau serakah terhadap harta, yaitu Allah melarang hambanya bersifat tamak karena tamak merupakan sifat yang tercela. Oleh karenanya, orang yang sudah memiliki dan terkena penyakit tamak biasanya lebih mementingkan dan lebih tidak mementingkan kepentingan dari orang lain.
lalu melalaikan tujuan dari hidup yang sebenarnya. Jadi manusia yang telah memiliki sifat tamak ini, dia lupa agar mengapa mereka diciptakan di dunia. Lalu merupakan perhiasan yang semu, atau di sini yaitu mereka hanya bersenang-senang bahwa kesenangan tersebut yaitu fana atau tidak kekal. Lalu berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Di sini berlomba-lomba tersebut yaitu mereka seperti ambisius dan lebih mementingkan untuk mencari serta menumpuk kekayaan. Oke, setelah kita belajar tentang pengertian serta larangan-larangan Allah untuk berbuat tamak, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang tamak atau serakah. Nah, jadi di sini orang yang tamak dan serakah pun memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu harta baginya merupakan segalanya. Jadi yang ada di pikirannya yaitu berupa harta dan harta. Dan yang kedua yaitu terlalu semangat mencari harta sampai lupa berdoa. Nah, sampai seringnya mencari harta di sini, mereka atau orang-orang yang tamak itu lupa sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa dan lain sebagainya karena waktunya menggunakan mereka untuk mencari harta. Dan yang ketiga yaitu bersikap hemat yang berlebihan. Hemat di sini itu melebihi kewajaran. Jadi hemat di sini mereka enggan mengeluarkan sepeser harta pun, seperti mereka enggan membayar zakat maupun mereka dalam terhadap diri mereka sendiri karena tidak mau membelanjakan uangnya. Dan yang keempat yaitu enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti mereka tidak mau menyumbang dan sebagainya. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu kurangnya kepedulian dengan persoalan sosial masyarakat. Jadi orang yang tamak ini sangat sulit dan sangat susah untuk diajak bersosialisasi. Contohnya dalam hal kemasyarakatan, yaitu enggan menyumbang. Padahal di situ dia juga yang akan memperoleh dari sosialisasi tersebut. Lalu ciri yang kedua yaitu bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Bermegah-megahan di sini yaitu sangat bermewah-mewahan. Jadi orang yang tamak itu walaupun dia sangat berhemat dan gigih, tapi dia juga selalu bermewah-mewahan yang melebihi. Dan terakhir yaitu selalu merasa kurang terhadap kekayaan yang sudah didapatkan. Jadi orang yang sudah memiliki sifat tamak di sini, dia akan selalu merasa kurang tentang apa yang sudah mereka dapatkan, seperti kurangnya harta benda. Padahal dia sudah menumpuk dan tidak mau mengeluarkan. Oke, anak-anak sudah paham? Sekian pembelajaran pada kesempatan ini. Apabila ada waktu kita sambung kembali ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the bed.